Tawuran geng motor dan pelajar terus muncul di sana-sini. Menjadi fenomena terjadi sporadis di tiap daerah. Data Pusiknas Polri mencatat, sepanjang Januari 2026 saja terjadi 27 kasus tawuran atau perkelahian massal yang melibatkan pelajar. Sebagian di antaranya berujung kematian. Tingkat fatalitas atau kematian akibat tawuran pelajar mencapai 11,8 hingga 12%. Kepemilikan senjata tajam dan tawuran pelajar menjadi sejoli yang mematikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong penguatan pola asuh dan pengawasan anak-anak di lingkungan. KPAI mencatat siklus tawuran pelajar yang kerap terjadi di beberapa kota besar. Pengondisian dan doktrin senior menjadi pemicu menguatnya kasus tawuran pelajar, menjerumuskan anak-anak ke dunia gelap kejahatan. Mengasuh anak hari ini dengan kompleksitas tantangan yang ada tidak sama seperti halnya mengasuh anak di era dulu. Orang tuanya cukup bilang, "Nak, kamu besok nanti malam jangan pulang lebih dari jam 9 ya." Anaknya datang. Saat ini belum tentu bisa begitu. Maka pemerintah harus berbuat sekeras mungkin bagaimana mengoptimalkan keluarga, memberdayakan keluarga agar memiliki kemampuan di dalam memberikan pola asuh yang positif. Sembari menguatkan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga rentan. Kan sudah punya data set tuh. Data set ini dimanfaatkan kan, toh kesejahteraannya akan berimplikasi terhadap pola asuh yang baik. Intervensi kesejahteraan apa? Misalkan pemberdayaan ekonomi, membangkitkan wirausaha, lapangan kerja dibuka secara adil dan merata dan seterusnya. Ini akan berimplikasi terhadap pemenuhan hak pengasuhan yang positif. Kalau sudah positif, anak akan menemukan karakter baiknya, menemukan resiliensi, akan muncul self control dari keluarga. Kemudian lingkungan masyarakat juga penting. Bagaimana kemudian situasi bahasa saya soal kepedulian ya menurun, soal empati menurun. Kalimat sederhananya, itu nggak anak saya, ada yang begitu. Gitu. Mestinya masyarakat, lingkungan kalaupun peduli ya, ada pedulian, ada empati, mengingatkan ini sudah melewati batas nongkrong. Karena dari nongkrong ini mulai iseng tuh agak malam dikit, pergi kemana dan seterusnya. Nah ini akhirnya memicu yang tadinya nggak punya niat untuk melakukan kejahatan, akhirnya timbul niat karena digesek oleh temannya. Hingga pertengahan 2026 ini saja, tidak kurang dari 1.377 anak berstatus narapidana. Sementara 363 lainnya berstatus tahanan. Jumlah anak berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak kejahatan angkanya kian mengkhawatirkan. Kita sekarang harus mulai memperhatikan perubahan fenomena perilaku remaja yang sekarang menjadi semakin mengandung aktivitas kriminal. Walaupun pada zaman-zaman sebelumnya juga sudah ada seperti ini. Kalau bahasa kerennya old wine and the new battle gitu ya. Dulu juga ada, tawuran juga ada, gangster juga ada, tetapi tidak semarak ini karena mungkin mereka per kelompok atau per daerah. Kalau sekarang kan perekrutannya bisa melalui media sosial, sehingga bisa dikelola tersentralisasi di satu daerah, tapi anggotanya di banyak tempat. Nah, kondisi-kondisi ini yang menjadi fenomena-fenomena baru yang sebaiknya sudah kita hadapi bersama. Jadi ini bukan lagi menjadi masalah pihak kepolisian, tapi ini adalah masalah masyarakat. Dan lebih kecil lagi adalah masalah keluarga. Ketika faktor-faktor tadi itu tidak terpenuhi dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan, dan dari media sosial tersebut, maka anak-anak ini akan terjerumus. Mereka kan kepengen menunjukkan, mereka pengen melakukan aktualisasi diri, bahwa mereka diterima oleh masyarakat, mereka diterima oleh lingkungan. Bahkan remaja ini lebih senang diterima oleh kelompok tertentu daripada menerima masukan dari orang tua. Nah, kelompok ini seperti apa? Ketika mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok negatif, maka yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan kriminal. Dan biasanya kelompok-kelompok negatif ini atau kelompok delinkuen dalam bahasa kriminologinya, itu adalah kelompok-kelompok di mana semua anggotanya itu rata-rata adalah anak-anak yang sama, anak-anak yang frustasi,
anak-anak yang tidak menerima kasih sayang, anak-anak yang mengalami penolakan, anak-anak yang tidak berkecukupan secara kasih sayang dan lain-lain, mereka berkumpul sehingga mereka merasa bahwa ini adalah keluarga baruku. Di mana keluarga ini ketika dia sudah masuk ke dalamnya, mereka menginternalisasi aturan-aturan yang ada dalam kelompok itu, termasuk aturan untuk menjadi keren, menjadi gagah, menjadi ditakuti dengan cara melakukan street crime atau menguasai orang-orang di jalanan. Pakar kriminologi Universitas Indonesia menilai, tawuran pelajar bukanlah kenakalan remaja biasa. Bila terus dibiarkan, bisa memupuk bibit kejahatan dan kriminalitas. Karena yang kita lakukan selama ini adalah penindakan, bukan mencari akarnya. Ya, akarnya itu kan bagaimana mereka diasuh, ya kan? Yang kedua, bagaimana selama ini hukum ditegakkan. Karena penegakan hukum terhadap anak remaja pun penting. Yang pertama karena untuk menghentikan anak ini tidak menjadi residivis. Ketika hukum bisa ditawar, anak-anak akan melakukan kejahatan lagi. Yang pertama dia melakukan pembacokan, yang kedua mereka melakukan pembunuhan karena mengalami desensitisasi. Mereka tidak merasakan efek jera dan mereka kebal terhadap apa yang sudah dia lakukan, sehingga ada eskalasi dari kejahatan itu. Kemudian membuat masyarakat aman ketika hukum itu ditegakkan. Nah, selanjutnya membuat anak-anak di luar sana yang berpotensi melakukan kejahatan akan menghentikan rasa penasarannya, kemauannya, atau potensi-potensi dia melakukan kejahatan lagi. Jadi ketika hukum ditegakkan, ini juga akan menghentikan. Fenomena anak-anak di bawah umur mengumbar senjata tajam di jalanan jelas bukan potret yang biasa. Tawuran pelajar tidak bisa diabaikan lagi. Perlu langkah serius untuk segera menyikapi agar anak-anak tidak terjerumus semakin dalam ke dunia kriminalitas. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.